Menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, gejolak sosial politik sempat mengemuka di akhir Agustus lalu. Demo besar-besaran terjadi, menyuarakan tuntutan reformasi dan keadilan ekonomi. Pemerintah pun menjawab dengan gebrakan ekonomi yang berani. Hal itu dimulai dari langkah Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa. Sebanyak 200 triliun digelontorkan ke 5 bank BUMN agar kredit produktif bisa segera disalurkan. Hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Tak berhenti di situ, Presiden Prabowo meluncurkan paket stimulus ekonomi berisi 17 program, dikenal sebagai 8+4+5. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan paket ini usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo 15 September 2025 lalu. Ia menyebut paket stimulus ini dirancang untuk mendongkrak ekonomi bangsa. Kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. MP Daerah Masing-masing. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026. Terdiri perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja. Terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sinergi dengan guyuran dana 200 triliun ke Bank Himbara, pengurus Koperasi Desa Merah Putih dapat mengajukan pinjaman hingga 3 miliar dengan bunga 6%. Menteri Keuangan menekankan penyaluran kredit hanya untuk koperasi yang siap beroperasi. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya, sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu, jadi nggak ada lagi kos tambahan bagi Himbara. Pada akhirnya, semua kembali pada political will Presiden Prabowo. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Sarimin menyebut stimulus 17 program hanyalah awal. Revisi APBN akan menjadi ujian nyata. Apakah gebrakan ini mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menghadirkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan? Dari paket yang baru saja diumumkan, ini kan nilainya hanya 16 triliun. Jadi sangat minimal untuk berbicara masalah growth, sangat minimal untuk berbicara masalah stability. Yang menarik adalah sebenarnya yang 4+5.
terutama yang plus 5. Karena ini betul-betul ingin menyasar kelompok-kelompok yang selama ini tertinggal secara ekonomi. Mereka yang bergerak di bidang fishery, perikanan, nelayan, kemudian pertanian. Tapi kembali, apa yang disampaikan di situ kan masih garis besar. Detailnya nanti baru terefleksi dalam revisi APBN. Kita berharap dari 17 ini kemudian dilanjutkan menjadi lebih konkret dalam bentuk alokasi APBN. Karena alokasi APBN itu menggambarkan keberpihakan politik pemerintah yang sedang memimpin. Gejolak sosial dijawab dengan langkah berani. Dana triliunan digulirkan agar ekonomi tak sunyi. Stimulus 8+4+5 diluncurkan demi menjaga daya beli serta membuka lapangan kerja. Namun, harapan rakyat sederhana, yakni agar stimulus tak berhenti di janji, tapi juga nyata memberi arti.